Masih bersama saya Via Helvita yang saat ini akan menemani Anda berbincang dengan Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Prayitno. Pak Irwan, tadi kita sudah ke hobi yang cukup anti mainstream ya. Tapi kalau kita lihat masa lalu, dulu diawali sebagai seorang pendakwa, ya kan. Kemudian juga perkuliahan seperti apa. Mungkin bisa diceritakan masa lalu Pak Irwan Prayitno itu gimana sih gitu? Jadi begini, kan kalau SMA itu sama dengan siswa-siswa lain ya. Artinya saya ya, tapi di pendidikan di SMA saya juara kelas dan juara umum di SMA 3. Berprestasi dan aktif di OSIS. Ya biasalah ikut-ikut yang namanya pop song, kemudian juga kegiatan anak-anak SMA, bahkan kalau perpisahan saya ikut juga fashion show sebagai satu dari yang ikut tampil, kemudian juga di kesenian dan sebagainya. Selain belajar, ekstrakurikuler saya juga aktif ya. Oke, tapi waktu itu kan pikirannya sederhana, bagaimana sebagai seorang remaja tampil untuk mengekspresikan diri. Tapi setelah kuliah, saya diterima di UI Psikologi, mulai ada perubahan. Perubahannya begini, saya harus menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan apa yang mesti saya lakukan agar dapat memberi manfaat pada masyarakat. Akhirnya saya berpikir kalau begitu saya harus memberikan sesuatu, melakukan sebuah nilai transformasi kepada masyarakat yang membuat masyarakat ini menjadi lebih baik. Nah, karena masih mahasiswa, maka pilihannya itu adalah sebagai dai, pendakwah. Jadi saya waktu kuliah itu datang ke Padang. Nah, itu murid saya pertama tuh Pak Mahyaldi, itu murid saya itu. Beberapa kepala daerah dari PKS. Ada Pak Nur Primawansan, dulu Wakil Bupati Sulawesi Selatan. Termasuk juga ada Pak Hemi Dalis, Wakil Wali Kota Pariaman dulu. Beberapa senior-senior yang di sini itu murid saya ketika saya masih kuliah. Untuk melakukan perubahan ke arah yang baik, saya lakukan dengan dakwah. Nah, jadi sibuk ya ke anak SMA. Waktu itu mereka masih SMA ya. Ini sebagai satu contoh. Nah, tapi kuliah jalan terus. Nah, karena sibuk keluar ke daerah dan sebagainya, kuliah berantakan. Tapi alhamdulillah sebetulnya saya cepat kuliah juga, tambah sampai 6 tahun, karena teman-teman saya ada yang 7 tahun, 8 tahun. Tapi karena ingin cepat selesai, nilai nggak diperbaiki. Jadi nilai saya cuma 2,002 aja IPK-nya. Waktu itu lulus, alhamdulillah. Dalam waktu 6 tahun, Pak? 6 tahun. Nah, setelah itu kan balik langsung ke Padang. Semen Padang tuh ingat waktu itu pimpinannya meminta saya kerja, karena waktu itu dibutuhkan psikolog. Nah, tapi saya rasa kalau cuma di perusahaan kan manfaatnya hanya satu perusahaan. Makanya waktu itu saya ingat tamat kuliah dengan modal di kantong ini Rp15.000. Itu untuk ongkos cetak brosur bimbingan tes Askia. Nah, jadi yang keinginan untuk melakukan manfaat kepada masyarakat dan perubahan itu langsung naik tambah satu. Yang tadi hanya dakwah ditambah dengan pendidikan. Buat sekolah. Ya, dengan modal 15.000 kita buat bimbingan tes. Itu pegawai pertama itu Pak Mahyandi juga tuh, pegawai pertamanya. Terus kita buat oleh grup TK, SD, SMP, SMK, perguruan tinggi, tempat pendidikan anak, boarding pesantren, kita buat. Alhamdulillah sampai sekarang ribuan muridnya. Itu jalan terus. Jadi bagaimana niat untuk melakukan perubahan perbaikan itu, dakwah jalan terus ke masyarakat, pendidikan jalan terus. Ketika reformasi, nah tahun 99, ya 98, 99, langsung saya ikut di partai politik. Tambah lagi yang ketiga, melakukan manfaat kepada masyarakat dengan perubahan itu masuk ke politik. Jadi anggota DPR RI, jadi ketua komisi di Komisi Energi 5 tahun, terus berikutnya ketua komisi pendidikan di DPR RI. Periode ketiga juga saya pindah ke Komisi Luar Negeri dan Pertahanan, langsung jadi gubernur. Nah, gubernur nambah lagi yang keempat, yaitu memberikan manfaat di eksekutif. Jadi
4 besar kegiatan saya setelah tamat SMA untuk memberikan manfaat kepada publik, masyarakat. Pertama dakwah, sampai sekarang jalan terus. Masih terus ya Pak ya? Tiap minggu itu setidaknya memberikan nasihat nikah tuh 2-3. Memberikan dakwah juga, nasihat nikah. Walaupun yang saya dakwahi itu, yang saya beri nasihat itu anaknya para ustadz. Anaknya orang menteri agama yang suka memberikan nasihat ya, kita diminta. Jalan terus, satu, pendidikan jalan terus sampai sekarang. Politik pun ya tetap jalan ya. Dan yang keempat, jadi gubernur eksekutif. Memberikan manfaat, dan itulah kemudian secara eksternal, tapi tentu kan internal keluarga juga ada. Ya. Nah, tapi yang jelas secara, sehingga ada satu lagi, kalau di pendidikan kan membuat sekolahan. Ya. Tapi ada yang kelima, yaitu menjadi guru sendiri, menjadi akademisi. Sebagai seorang guru besar, profesor, rutin nulis buku untuk manfaat orang lain juga, rutin juga mengajar manfaat orang lain juga. Jadi saya ingin supaya hidup ini sampai meninggal memberikan sebesar-besar manfaat kepada orang. Insya Allah, sehingga demikian menjadi amal jariah, investasi untuk akhirat. Amin, amin. Ya. Jadi Bapak Irwan Prayitno ini adalah satu-satunya kepala daerah yang merupakan guru besar ya Pak ya? Untuk yang provinsi ya saat ini. Provinsi ya? Ya. Oke. Gubernur. Nah, berarti kalau bisa dikatakan dari cerita Pak Irwan tadi, di tahun 98 baru sekali awal masuk ke dunia politik ya? Ya, reformasi. Di reformasi, era reformasi. Apa yang mendorong sangat ingin masuk ke dunia politik nih? Tadi Karena itu ingin memberikan manfaat tadi pada ya? orang dengan melakukan perubahan di bidang politik. nggak ada dorongan lain gitu Pak? Dari keluarga mungkin? Enggak, keluarga saya nggak ada yang politik. Keluarga saya adalah dosen, pendidik semua, dan tidak ada yang ke politik. Ini dorongan untuk meningkatkan manfaat kepada masyarakat masuk ke politik. Dan dengan politik kan kekuasaan, kita bisa buat undang-undang, kita bisa buat aturan, kita bisa mendesak pemerintah untuk berbuat yang baik-baik, dan itu manfaatnya langsung kepada masyarakat. Berarti bisa dikatakan di keluarga Bapak lah orang yang pertama masuk ke dunia politik ya Pak? Ya, saya yang pertama. Ada di saya, ya ada yang ikut tapi sekarang nggak lagi, tapi sekarang yang masih aktif ya saya. Oke. Baik, pemirsa, ternyata semakin lama semakin menarik obrolan kita dengan Gubernur Sumatera Barat, Bapak Irwan Prayitno. Dan nanti kita akan menggali lagi bagaimana cara seorang Gubernur Sumatera Barat membagi waktu terhadap keluarga, hobi, masyarakat, dan lain sebagainya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Via Helvita.